ini, saudara-saudara, kita memulaikan suatu seri baru tentang kesembuhan ilahi. Dan kita akan melihat cara-cara Allah menyembuhkan. Hal ini sangat penting di dalam masa COVID-19. Ada banyak sekali ketakutan. Ada juga banyak teman yang kita sudah kenal yang sudah jatuh sakit dan ada yang meninggal. Dan orang sedang bertanya, apa Tuhan masih menyembuhkan? Apa ada kuasa kesembuhan tersedia bagi orang percaya? Saudara-saudara, saya mau katakan kepada saudara, ini adalah janji Tuhan bahwa kesembuhan adalah bagian di dalam karya salib. Kita lihat di dalam Injil Yohanes pasal 3, pada waktu Yesus sedang berbicara dengan Nikodemus. Dan dia berkata dalam Yohanes 3 dan ayat 14 dan 15. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Nah, contoh yang Yesus berikan kepada Nikodemus adalah di dalam kitab Bilangan pasal 21. Pada waktu ular-ular dilepaskan di antara bangsa Israel, mereka dipagut dan setiap orang yang dipagut akan mati. Musa datang kepada Tuhan, Tuhan, apa ada jawaban? Dan Tuhan berkata, buatlah satu tiang dan di atasnya ada ular yang dibuat dari tembaga. Setiap orang yang melihat kepadanya akan sembuh. Jadi kita melihat contoh yang Tuhan Yesus ambil untuk kesembuhan jasmani. Juga dipakai Tuhan Yesus di dalam Injil Yohanes 3 untuk kesembuhan rohani. Di dalam salib ada kesembuhan untuk orang sakit. Di dalam salib ada pengampunan dan keselamatan. Ada kuasa Allah dinyatakan. Dan Tuhan, dia mencintai kita dan dia peduli kita. Tubuh, jiwa, dan roh. Jadi di dalam seri ini kita mau menggali lebih jauh bagaimana Tuhan menyembuhkan. Kuasa salib masih berlaku. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini di dalam sesi yang kedua, kita sedang melihat tentang kesembuhan ilahi. Dan di dalam sesi yang pertama kita melihat ada kesembuhan karena karya salib. Hari ini kita melanjutkan hal itu untuk melihat bahwa di dalam Yesus Kristus, di dalam bilur-bilurnya ada kesembuhan. Ini ada kaitan baik dengan kematiannya untuk dosa kita maupun untuk kesembuhan tubuh kita. Nah, kita lihat hal ini dinubuatkan di dalam kitab Nabi Yesaya 53 ayat 4 dan 5. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Jadi perhatikan saudara-saudara. Yesus bukan hanya menanggung dosa kita. Dia juga menanggung penyakit kita. Jadi di dalam salib, di dalam bilur-bilur Yesus, ada kesembuhan, ada keselamatan, ada pengampunan. Dan oleh karena itu, kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus, kita perlu bersandar kepada karya salib. Dan kita bersyukur karena oleh bilur-bilur Yesus, ada kuasa kesembuhan. Dan itu yang kita mau
sentuh di dalam krisis COVID-19 ini. Percayalah, Yesus sanggup untuk memberi kesembuhan bagi saudara. Dalam sesi ketiga tentang kesembuhan ilahi, kita ingin menitik beratkan bahwa Yesus Kristus adalah yang menyembuhkan. Dia yang mempunyai kuasa, Yesus yang menyembuhkan. Bukan saya, bukan manusia yang lain, tetapi di dalam Yesus sebagai pencipta, sebagai yang juru selamat, sebagai penyembuh. Dia sanggup untuk membawa kesembuhan kepada setiap orang. Dia berkuasa. Nah, di dalam firman Tuhan kita lihat di dalam Injil Matius 15 dan ayat 30 bahwa banyak orang datang untuk didoakan oleh Tuhan Yesus. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus, dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Jadi saudara-saudara, Yesus sanggup menyembuhkan semua. Tetapi pada waktu Yesus naik ke surga, atau sebelum dia naik, dia sudah memberi satu amanat kepada murid-muridnya. Dia berkata, barang siapa yang percaya kepadaku. Nah, ini di dalam Injil Markus pasal 16. Dia sudah memberi perintah, pergilah beritakan Injil. Tapi bagian dari memberitakan Injil adalah tumpangkan tangan di atas orang sakit. Dan kita akan melihat orang-orang sakit akan sembuh. Di dalam masa krisis COVID-19, saudara-saudara, doakan orang sakit. Orang sakit akan sembuh. Mujizat Tuhan akan terjadi. Karena kita percaya Yesus, dia sanggup menyembuhkan setiap orang. Dan setiap penyakit. Doakanlah mereka dan lihatlah kuasa Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Dalam sesi keempat tentang kesembuhan ilahi, kita mau melihat 5 elemen penting di dalam kesembuhan. Yang pertama adalah iman. Kita melihat di dalam Injil Matius 9 ayat 22. Ada seorang ibu yang datang dan menjamah jubah Yesus. Dan Yesus, dia paling dan berkata, siapa yang menjamah aku? Dan setelah dia sudah melihat perempuan itu, dia berkata kepada perempuan itu, imanmu sudah menyembuhkanmu. Iman adalah satu elemen yang penting untuk kita disembuhkan. Yang berikut adalah pengakuan dosa. Di dalam Yakobus 5 ayat 16, dikatakan, kalau kita saling mengaku dosa dan saling mendoakan, kamu akan sembuh. Jangan sampai ada dosa yang menjadi halangan. Jadi kita mau didoakan, kita mau disembuhkan, bersihkan hati kita dengan mengaku dosa. Serahkan kepada Yesus. Kalau kita juga mau mendoakan orang yang lain, mungkin orang yang lain itu ada sesuatu yang menjadi halangan dalam hidupnya. Lebih baik dia mengaku, serahkan kepada Tuhan, dapat pengampunan, dapat juga kesembuhan. Yang ketiga adalah ketaatan. Kita sudah tahu 10 orang sakit kusta. Mereka disuruh oleh Yesus dalam Lukas 17 ayat 11 sampai 14. Pergi, perlihatkanlah dirimu di bait suci kepada imam-imam.
Tetapi itu ada risiko. Namun mereka taat. Dan waktu mereka taat, di tengah jalan mereka menjadi sembuh. Jadi ketaatan adalah penting untuk kita mengalami kesembuhan. Yang keempat, kita melihat di dalam contoh seorang perwira. Dia mau supaya Yesus mendoakan hambanya yang dalam keadaan yang sakit. Dan di dalam Matius 8 ayat 8, Yesus berkata, "Aku siap, aku akan datang mendoakannya." Tetapi perwira berkata, "Tidak perlu Yesus datang untuk mendoakan. Cukup utus firman-Mu, perkataanmu, dan saya tahu hambaku akan sembuh. Aku adalah orang yang mempunyai otoritas, dan saya tahu engkau juga mempunyai otoritas di dalam bidang kesembuhan." Yesus sanggup menyembuhkan. Cukup dengan mengutus firman. Mungkin saat ini kita tidak bisa kunjungi orang, tapi kita bisa kirim firman-Nya yang akan menyembuhkan. Dan yang kelima, yang disebut dalam Lukas 4 ayat 40. Meletakkan tangan di atas orang sakit. Bukan melayang-layangkan tangan di atas orang sakit, tapi tumpang tangan. Jamah mereka. Impartasi kepada mereka kuasa Tuhan. Dan dalam Lukas 4:40, banyak orang dengan banyak penyakit yang berbeda-beda datang. Yesus meletakkan tangan di atas mereka, dan mereka semua menjadi sembuh. Jadi 5 elemen ini penting di dalam kesembuhan. Iman, pengakuan dosa, ketaatan, mengutus firman, dan penumpangan tangan. Jangan saudara takut, doakan orang sakit dan melihat mereka sembuh. Dalam nama Yesus, amin. Shalom saudara-saudara, kita saat ini di dalam sesi kelima tentang kesembuhan ilahi. Dan di dalam sesi ini kita mau melihat cara-cara Tuhan menyembuhkan. Jadi kita akan melihat dua di dalam sesi ini, yaitu kesembuhan yang terjadi secara instan, langsung, dan yang juga terjadi secara tertunda. Jadi pertama di dalam Injil Yohanes pasal 5 ayat 9, kita membaca tentang satu kisah seorang yang lumpuh. Dan dia sedang bermohon kepada Yesus untuk menyembuhkan. Lalu Yesus mendoakannya, lalu dia langsung menjadi sembuh. Nah, memang kita semua ingin yang langsung-langsung begitu. Dan banyak di dalam pelayanan Yesus demikian. Tapi kadang-kadang kita juga membaca tentang yang disembuhkan secara tertunda. Seperti yang 5 orang sakit kusta yang kita sudah lihat dalam pelajaran yang sebelumnya. Yaitu bahwa mereka sudah didoakan dan Yesus suruh mereka untuk pergi ke Yerusalem memperlihatkan diri kepada imam-imam di sana di Bait Suci. Apa terjadi? Ya, mereka tidak langsung sembuh waktu Yesus doakan, tetapi tertunda sampai mereka taat. Dan di tengah jalan mereka menjadi sembuh. Itu di dalam Lukas 17 dan ayat 14. Saya juga sudah menyaksikan yang demikian di dalam pelayanan saya. Kepala desa di Tangkura, Sulawesi Tengah, dia datang untuk ikuti ibadah dan makan bersama-sama dengan gembala setempat. Tapi dia sakit migran yang luar biasa. Dia minta izin, maaf saya tidak bisa tinggal. Saya berkata, boleh saya doakan? Jadi saya doakan di dalam nama Yesus jadi sembuh. Langsung dia jadi sembuh. Dan dia dengan sukacita dan dia juga bersaksi di dalam ibadah. Bagaimana kuasa Tuhan menyembuhkan dia. Tapi ada juga yang saya alami sepertinya tertunda. Ada orang tua dari desa Sulewana. Dia sudah mengalami satu keadaan seperti stroke. Dia punya 2 kaki dan 2 tangan. Tidak bisa bergerak. Dan keluarganya minta saya doakan. Tetapi saya lihat dia kepahitan.
Dia sudah menolak Tuhan di masa yang lampau. Saya bersaksi kepada dia dan berkata, Bapak, untung Bapak hanya setengah mati. Kalau mati semuanya akan mau masuk neraka. Setelah berbincang-bincang, akhirnya dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya berkata, mau ke Bapak didoakan untuk disembuhkan? Dia berkata, mau. Saya tumpang tangan dan saya doakan di dalam nama Yesus. Tapi dia tertidur. Waduh, saya harus kembali lagi besok. Besoknya saya datang kembali, saya masuk lewat pintu. Dan dia mengangkat tangannya. Dia berkata, Pak Pendeta, saya sudah sembuh. Nah, saya tidak tahu saat apa yang dia disembuhkan. Tetapi saya melihat itu seperti tertunda. Dia sudah didoakan tadi malam, hari ini menjadi sembuh. Saudara, Yesus adalah jawaban untuk setiap kita. Keperluan apa saja, kita percaya. Kita tidak menentukan cara mana yang Tuhan mau pakai. Apa instan atau tertunda atau cara yang lain. Tapi kita percaya Yesus sanggup menyembuhkan. Amin.